Disabilitas Channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bikin playlist baru guys. Namanya yaitu Q&A, dan kali ini yaitu part yang pertama. Pertanyaan pertama kali ini datang dari saudara kita Nengah Arnawa. Pertanyaannya yaitu ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa kata yang bisa dibaca oleh anak tunagrahita per menit dan berapa persen pemahaman mereka yang mereka baca. Nah, jadi guys, sekarang langsung saja kita jawab. Perlu diketahui bahwasanya tunagrahita tidak bisa disamaratakan seperti yang sudah saya pernah buat di video sebelumnya, video yang ini. Nah, jadi tunagrahita itu terbagi menjadi 3, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Jadi, masing-masing di antara mereka juga berbeda untuk penangkapannya. Nah, yang pertama yaitu dari tunagrahita ringan terlebih dahulu. Saya akan sedikit bercerita. Dulu saya punya teman anak tunagrahita dan cukup banyak, dari yang tunagrahita ringan, sedang, dan juga sampai tunagrahita berat. Saya punya teman-teman dengan kondisi seperti itu. Dan sepengalaman yang saya ketahui, jika salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Sepengalaman yang saya ketahui, anak tunagrahita ringan bisa membaca hampir sama seperti orang yang non-disabilitas. Maksudnya rata-rata orang yang non-disabilitas kecepatan membacanya, saya kurang terlalu paham juga kira-kira berapa kata per menitnya, tapi ya kurang lebih sama seperti saya berbicara seperti ini sekarang. Nah, mereka bisa membaca selancar itu. Dan berapa persen pemahaman mereka membaca sebuah kata, atau berapa persen yang bisa mereka tangkap dari apa yang sedang mereka baca? Apa mereka ngerti apa yang sebenarnya sedang mereka baca? Mereka mengerti guys. Hanya saja perbedaannya dengan orang yang non-disabilitas. Jika orang yang non-disabilitas, ketika mereka membaca, mereka langsung mengetahui apa yang sedang mereka baca. Bedanya dengan anak tunagrahita, mereka harus memikirkan terlebih dahulu apa yang mereka baca. Mereka mengerti apa yang mereka baca, tapi mereka harus berpikir dulu yang tadi mereka baca itu apa gitu. Jadi berbeda dengan kita. Jika kita non disabilitas misalnya membaca sebuah kalimat, sekali baca, seketika itu juga kita ngerti apa yang dimaksud di kalimat tersebut. Nah, jika anak tunagrahita, mereka akan berpikir terlebih dahulu baru mereka mengerti apa yang barusan mereka baca. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tunagrahita sedang. Nah, untuk anak-anak tunagrahita sedang, biasanya mereka akan membaca lebih lamban daripada anak tunagrahita ringan. Jadi anak tunagrahita sedang biasanya membacanya cukup lancar. Kadang juga ada yang lancar, hanya saja mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, atau misalnya mengerti pun hanya mungkin sekitar 40-70% saja yang bisa mereka mengerti. Seperti itu. Jadi tidak seperti anak tunagrahita ringan yang ketika mereka membaca, begitu selesai mereka bisa mengerti, walaupun harus dipikirkan terlebih dahulu. Setelah beberapa saat baru mereka bisa mengerti. Jika tunagrahita sedang, sekalipun mereka berpikir, mereka tidak mengerti jika tidak dijelaskan oleh kita. Jadi mereka hanya mengerti mungkin samar-samar, hanya bisa menerka-nerka maksud dari kalimat tersebut itu apa. Kurang lebih seperti itu. Dan jika tunagrahita berat, biasanya mereka cenderung tidak bisa membaca sama sekali. Jadi untuk mengajarkan anak tunagrahita membaca pun sebenarnya kita harus mengerti terlebih dahulu jenis tunagrahita yang dialami oleh si anak tersebut. Tunagrahita apa? Ataukah ringan, ataukah sedang, ataukah berat. Jadi kita harus mengenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengerti kondisi mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau menyamaratakan semua jenis tunagrahita itu sama dengan anak-anak tunagrahita yang lainnya. Bisa jadi anak tunagrahita yang ada di sekitar kita adalah anak tunagrahita ringan. Kemudian kita samaratakan dengan anak tunagrahita berat, sehingga kita tidak mengajarkan mereka membaca dengan anggapan, ah mereka juga diajarkan membaca juga tidak ngerti lah mereka, mohon maaf, ya mereka tunagrahita, seperti itu. Padahal dengan kita mengenali mereka lebih dekat, kita bisa tahu kapasitas mereka dan kemampuan mereka untuk menangkap satu pelajaran. Namun kita tidak boleh terlalu putus asa untuk tunagrahita sedang dan berat.
walaupun untuk tunagrahita sedang mungkin mengertinya hanya 40-70% saja, dan tunagrahita berat terkadang sama sekali tidak bisa membaca, setidaknya kita ajarkan mereka berhitung. Nah, itu adalah faktor terpenting kedua setelah membaca. Tentu saja berhitung adalah faktor terpenting. Setidaknya mereka bisa membelanjakan uang mereka sendiri ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Karena berbelanja itu adalah satu kehidupan yang memang sehari-hari ya, kita pasti belanja. Nah, jadi setidaknya kita mengajarkan mereka untuk berhitung sehingga mereka bisa membelanjakan uang mereka dengan benar. Jadi walaupun tidak bisa membaca, saya rasa tidak terlalu masalah. Yang penting mereka bisa berhitung saja. Itu sudah cukup baik untuk anak tunagrahita. Namun apabila tunagrahita ringan atau sedang, usahakan ajarkan mereka membaca. Dan jika memang tunagrahita sedang, ya ajarkanlah membaca kalimat-kalimat pendek jika memang itu. Jika memang tidak, ya ajarkanlah membaca kata-kata yang mungkin 1 kata, 2 kata seperti itu, sehingga mereka bisa berbelanja sendiri. Minimal mereka bisa mengetahui alamat sendiri, misalnya Bandung, Jakarta. Jadi mereka, oh saya di Jakarta, saya di Bandung gitu, mereka bisa tahu. Atau bisa membaca beberapa kata gitu, minimal seperti itu. Walaupun terkadang jika mereka membaca terlalu banyak kata seperti buku gitu ya, misalnya anak tunagrahita ringan akan bisa membaca buku 1 lembar full atau berapa lembar buku mereka akan bisa membaca. Tapi anak tunagrahita sedang dan berat biasanya mereka akan cepat pusing sehingga mereka mudah stres. Jadi mereka hanya bisa membaca beberapa kalimat saja, tidak bisa lebih. Sepengetahuan saya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Ini dia Q&A part yang pertama. Mudah-mudahan jawaban saya cukup memuaskan. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Vicky Bastian dan salam disabilitas.